Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Artaminati dari kelas SI 4205 dengan NIM 120218408. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan konsep bisnis intelijen pada skema purchasing. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut, saya akan menerangkan beberapa hal terlebih dahulu, yaitu apa itu bisnis intelijen, apa itu LTP, dan bagaimana penerapan bisnis intelijen pada skema purchasing. Langsung saja, apa itu bisnis intelijen? Bisnis intelijen yaitu istilah umum yang menggabungkan arsitektur, tools, basis data, analitika, aplikasi, dan metodologi. Bisnis intelijen ini muncul pada tahun 1990. Kita beralih ke OLTP. OLTP yaitu kepanjangan dari Online Transactional Processing, di mana sistem ini melakukan proses transaksi yang dilakukan secara konstan dalam menangani pembaruan basis data. OLTP juga menangani bisnis yang berkelanjutan. Contoh dari OLTP yaitu, misalnya, kita membeli beberapa susu kotak di supermarket. Stok yang tersedia di supermarket asalnya ada 20 susu kotak. Ketika kita membeli 5 susu kotak, maka secara otomatis terjadi pembaruan database, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan skema database pada purchasing. Bisa dilihat di dalam skema terdapat keterkaitan antar database. Di sini kita memiliki 5 database, yaitu purchasing order detail, purchase order header, vendor, ship method, dan product vendor. Kita mulai dari PO detail yang ini. Produk vendor harus mengambil data dari vendor. Setelah kita mendapatkan PO detail dari data produk vendor, selanjutnya kita lanjut ke PO header. Untuk mendapatkan hasil dari PO header, kita harus mengambil data dari vendor, lalu lanjut lagi ke bagaimana untuk metode pengirimannya. Nah, dari skema purchasing yang sudah dijelaskan, konsep yang dapat diterapkan untuk skema ini yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP System, yang mana nantinya akan diterapkan modul Purchasing Management. Dengan modul ini, pengeluaran dapat lebih terkontrol dan barang yang dibeli sesuai dengan permintaan konsumen. Untuk lebih jelasnya, saya membuat ilustrasi seperti ini. Misalnya, di sini kita menerima permintaan dari konsumen. Setelah kita menerima permintaan dari konsumen, kita harus mengecek ketersediaan barang. Untuk mengecek ketersediaan barang, kita dapat mengecek melalui database atau mengecek vendor. Setelah kita mengecek ketersediaan barang, kita melakukan transaksi dan pembelian. Nah, pertama kita melakukan data pembelian. Di pembelian ini kita akan mendapatkan billing. Selanjutnya, konsumen akan melakukan pembayaran. Di pembayaran ini kita akan mendapatkan nota untuk kita dan untuk konsumen. Setelah itu akan dilanjutkan ke metode pengiriman. Metode pengiriman ini bisa melalui darat, laut, atau udara, seperti itu. Nah, proses ini terjadi di dalam ERP system. Dari ilustrasi yang sudah dijelaskan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk merencanakan dan melaksanakan penerapan bisnis intelijen, kita harus memenuhi beberapa komponen, diantaranya bisnis, organisasi, fungsionalitas, dan infrastruktur. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.